Dan Isa Al-Masih yang diperkenalkan atau diketahui dari abad pertama hingga abad ke-6 dan Isa Al-Masih yang baru diperkenalkan pada abad ke-7 merupakan Isa Al-Masih yang berbeda pribadi sekalipun memiliki nama yang sama. Di mana jika dipaksakan maka Isa Al-Masih abad ke-7 akan bertentangan dengan sejarah yang telah berdiri kokoh selama 600 tahun sebelumnya. Di mana hal yang paling mencolok adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus abad pertama merupakan pribadi yang mati di kayu salib dan juga mengalami kebangkitan. Sedangkan Isa Al-Masih pada abad ke-7 yang diperkenalkan dari semenanjung Arabia tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kebangkitan. Maka dengan demikian saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengganti nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di Indonesia secara khusus. Karena memang secara historis dan juga secara teologis, yang mati dan juga naik ke surga itu adalah pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dikenal pada abad mula-mula yakni abad pertama hingga abad ke-6. Apologet dari kalangan tetangga sebelah sepertinya begitu keberatan apabila umat Islam menganggap jika Yesus Kristus dan Nabi Isa Al-Masih adalah tokoh yang sama. Pada sebuah video, seorang YouTuber ya di sebuah podcast, ya saya nggak perlu menyebutkan siapa namanya, ia mengklaim bahwa Yesus dan Isa Al-Masih bukanlah tokoh yang sama. Karena menurutnya Yesus itu adalah tokoh yang nyata, sedangkan Isa Al-Masih itu adalah tokoh fiktif. Maka dengan asumsi demikian, siapa saja yang menyamakan Yesus dengan Isa, maka itu adalah salah. Ya, kalau kita mau jujur ya, siapa sih yang sebenarnya menyamakan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Ya jawabannya mereka sendiri. Mereka sendiri yang secara kontinu itu menyamakan sosok Yesus Kristus dengan sosok Isa Al-Masih. Ya jawabannya mereka sendiri. Mereka sendiri yang secara kontinu itu menyamakan sosok Yesus Kristus dengan sosok Isa Al-Masih. Kita mau sebut Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Yesus juga boleh. Boleh karena di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris juga ada yang menerjemahkan dengan Jesus. Buat kita, buat Muslim, Isa Jesus sama orangnya. Orangnya yang sama ya. Orang yang sama, profilnya sama, sosoknya sama, cuman dipandang atau di perspektifnya yang berbeda antara Kristen dan Islam untuk tujuan promosi agama mereka. Nah, kalau mereka menyatakan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih, lalu kenapa untuk misi promosi agama mereka dengan sengaja menyamakan Yesus dengan Nabi Isa? Dan bukankah itu adalah bentuk kedustaan? Bukankah itu bukti upaya menyebarkan agama dengan kebohongan? Ya, kecuali kalau memang di agama mereka memperbolehkan ya menyebarkan agama dengan kedustaan. Ya, kalau begitu berarti oke lah ya, berarti udah benar strategi terselubungnya kan gitu. Namun kalau mereka memang tidak ingin menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih dan Yesus itu secara mutlak dianggap berbeda, maka itu harus diyakini secara konsisten tentunya. Konsekuensinya, ganti semua nama gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Tarik semua Bible-Bible yang masih menggunakan nama Isa Al-Masih di dalamnya, termasuk Bible-Bible bahasa daerah, yang dimana di sana itu banyak menggunakan nama itu. Dan jangan pernah lagi mendompleng nama Nabi kami, Nabi Isa Al-Masih, dalam konten upaya misi kristenisasi. Termasuk seperti menggunakan hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang Isa Al-Masih yang dikait-kaitkan dengan sosok Yesus kan gitu. Akan tapi kan yang terjadi coba lihat. Di satu kesempatan mereka menggugat umat Islam karena keberatan ketika kita menyamakan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Namun di kesempatan lain untuk merekrut umat Islam dalam upaya sales promosi agamanya seperti itu, mereka berbohong, mereka berdusta dengan bawa-bawa nama Isa Al-Masih untuk mengganti sosok Yesus itu. Itu kan, maaf cakap ya, itu kan hipokrit namanya gitu ya. Karena kalau sudah sepakat bahwa Yesus bukanlah Isa, namun untuk tujuan pemurtadan nama ini dipakai, maka itu akan jadi penistaan namanya. Karena menistakan nama Nabi Isa Al-Masih sebagai objek pemulus tujuan semata. Kita mengingkari jika Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah sama. Karena dengan begitu, kita bisa membersihkan nama Nabi kita, Isa Al-Masih, dari nilai-nilai kemusyrikan. Dan kita tidak akan lagi dibodoh-bodohi ya, dalam tanda kutip, oleh para penginjil yang memanfaatkan nama Isa Al-Masih untuk kepentingan komunal mereka. A few moments later. Adapun teman-teman kita dalam Islam menyadari, memahami, bahwa Yesus Kristus itu adalah nama versi Latin dari Nabi Isa, dimana walaupun merujuk kepada tokoh yang sama, namun dengan dua versi perspektif cerita yang berbeda, versi Al-Quran dan versi Gospel kan gitu. Namun pertanyaannya begini teman-teman, kalau Yesus dan Isa itu adalah dua nama untuk satu tokoh yang sama, lantas kenapa orang-orang Kristen di Arab itu tidak menyebut Isa? Dari manakah nama Isa itu diambil dalam Al-Quran? Sebelum membahas tentang asal-usul nama Isa, tahukah teman-teman jika Yesus pula itu bukanlah nama asli dari tokoh yang kita kenal sekarang ini? Ya, nama Yesus yang dikenal oleh umat Kristen di Indonesia itu merupakan serapan dari nama Jesus dalam bahasa Inggris, di mana nama Jesus ini diserap dari bahasa Latin, yakni Isus, dan Isus itu diserap dari bahasa Yunani, yakni Yesus, di mana sebenarnya dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arabnya adalah Yeshua. Jadi berdasarkan tradisi Kristiani, nama aslinya Yesus itu adalah Yeshua, Yeshua HaMashiach gitu ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan Isa Al-Masih? Karena kalau Isa Al-Masih itu diyakini sebagai nama yang sudah ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab dari nama Yesus, masalahnya itu orang-orang Kristen di Arab itu tidak menyebut nama Yesus dengan nama Isa.
melainkan dengan nama Yasu'a? Ya, ada dua model jawaban yang bisa kita tawarkan mengenai pertanyaan ini. Pertama, kalau Al-Quran dianggap salah dalam menamai Isa Al-Masih kepada sosok Yesus atau Yeshua, maka tentu orang-orang Kristen di masa Rasulullah dan di masa silam sendiri yang sudah dahulu memprotesnya. Faktanya, beberapa pengkritik Islam mula-mula yang hidup di abad-abad awal Hijriyah, seperti Yohanes Damaskus, Niketas Bizantium, Abdul Masih Al-Kindi, dan sebagainya, mereka tidak ada yang memprotes soal nama Isa dalam Al-Quran, mengindikasikan bahwa orang-orang di masa itu sudah memaklumi bahwa Isa Al-Masih itu adalah nama yang diarabkan dari Yeshua HaMasyiah. Itu jawaban pertama. Nah, jawaban kedua, kita akan menelisik dari kajian budaya dan bahasa. Nah, perlu teman-teman ketahui, salah satu karakteristik Al-Quran itu adalah bahwa ketika Allah mewahyukan Al-Quran, maka Allah menggunakan istilah-istilah atau nama-nama yang umum dipahami dalam bahasa manusia dan orang Arab ketika itu. Gunanya, teman-teman, agar firman Allah ini tidak rancu dan mudah dipahami serta mudah dikenali oleh pendengar. Makanya seperti nama Nabi, seperti Nabi Ibrahim contohnya, kenapa Al-Quran menyebutnya Ibrahim bukan Abraham? Ya karena secara budaya, orang-orang Arab ketika itu sebelum Al-Quran turun menyebut Abraham dengan nama Ibrahim. Begitu pula dengan nama Isa. Sebelum diwahyukan Al-Quran, orang-orang di Arab itu sudah mengenal nama beliau dengan sebutan Isa. Oleh karenanya, ketika Allah menurunkan wahyu, maka Allah menamainya juga dengan nama Isa, nama yang sudah dahulu dikenal oleh orang-orang Arab ketika itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Perbandingan Agama bernama Geoffrey Parinder dalam bukunya Jesus in the Quran. Ia memastikan jika nama Isa itu telah dikenal sebelum adanya Al-Quran. Alasannya adalah karena adanya sebuah kuil Kristen Nestorian dari tahun 571 Masehi di Suriah yang namanya itu Isania, yang artinya para pengikut Yesus. Ini semakin menguatkan pandangan jika nama Isa itu merupakan nama tokoh historis, bukan nama karangan Al-Quran semata. Adanya temuan kuil bernama Isania ini membuktikan bahwa nama Isa sendiri yang dikenal oleh orang Arab Kristen di masa itu merupakan nama yang sudah dipengaruhi oleh dialek Suriah. Dan banyak sebenarnya istilah-istilah bahasa Arab yang dipengaruhi oleh dialek Suriah di masa itu. Nah, oke, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana perkembangannya atau bagaimana proses evolusinya di mana nama Yesus yang awalnya Yeshua kemudian melalui dialek Suriah berubah menjadi Isa? Nah, untuk menjawab ini teman-teman, saya akan mengutip penjelasan dari pakar teolog Kristen sendiri dari Indonesia, yakni Bapak Bambang Nursena, dari bukunya sendiri yang berjudul Menyongsong Sang Ratu Adil. Dalam bukunya ditulis sebagai berikut. Memang nama Isa itu masuk ke dalam bahasa Arab melalui saluran bahasa Suryani atau bahasa Suriah, yakni bahasa Aram. Dalam bahasa Suryani ada dua bentuk nama Yesus, yaitu Yesho dan Iso. Perubahan huruf Y menjadi I memang lazim dalam korespondensi bahasa-bahasa rumpun Semitik. Seperti Yerusalem dalam bahasa Ibrani berubah menjadi Urusalim dalam bahasa Arab. Atau Yeshaya dalam bahasa Ibrani menjadi Ishaya dalam bahasa Arab. Selanjutnya huruf SY acap diperingan menjadi S saja. Dan vokal O panjang sering berubah menjadi A panjang. Seperti pada kata Shalom dalam bahasa Ibrani menjadi Salam dalam bahasa Arab. Walhasil, nama Isho dalam bahasa Suryani berubah menjadi Isa dalam bahasa Arab. Nah, dari penjelasan Dr. Bambang Nursena ini, kita dapat pahami bahwa nama Yeshua dalam bahasa Aram Suryani itu terbagi kepada dua dialek. Dalam bahasa Suryani, dialek barat itu disebut dengan nama Yesho, dan bahasa Suryani, dialek timur itu disebut Isho. Dari Isho ini kemudian orang-orang Kristen Arab sebelum Islam menyebutnya dan berubah menjadi Isa gitu ya. Adapun nama Yesus yang digunakan orang-orang Arab sekarang, yang orang Arab Kristen, itu adalah Yesua, nama yang diambil dari serapan bahasa Suryani dialek barat, yakni Yesho. Nah, pada abad ke-9, teman-teman, seorang uskup dari Hidatta dan teolog ternama dari gereja timur itu juga menggunakan bentuk nama Isho pada namanya, yakni Mar Ishodat dari Merv. Dan banyak juga tokoh-tokoh dari Suriah yang menggunakan nama Isho pada namanya, yang mana Isho itu merupakan nama dari Yesus. Dan pada tahun 2019 kemarin, teman-teman, seorang sarjana ahli bahasa Safaitik dan arkeolog terkemuka, Dr. Ahmad Jalad, itu memperkenalkan sebuah prasasti yang ia temukan selama kunjungan lapangan di wilayah terpencil Wadi Al-Khudari di Yordania. Prasasti tersebut tertulis dalam bahasa Safaitik. Nah, Safaitik itu sendiri, teman-teman, merupakan jenis tulisan dari bahasa Arab Utara kuno yang berasal dari wilayah Gurun Asafa. Nah, tulisan dalam prasasti ini diyakini ditulis oleh seorang penganut Nasrani. Namun, ia menyebut Yesus dengan nama Isa, di mana teks dalam prasasti ini dibaca sebagai berikut. Wahai Isa, bantulah dia melawan orang-orang yang mengingkarimu. Prasasti ini menjadi bukti bahwa orang-orang Kristen terdahulu itu sudah menyebut Yesus dengan nama Isa, yang kemudian membuat nama itu menjadi familiar di kalangan orang Arab. Dan selengkapnya mengenai penjelasan temuan arkeologis ini dapat teman-teman simak lebih lanjut di video presentasi Dr. Ahmad Jalad di YouTube gitu ya. Dan karena orang-orang Arab ketika itu lebih mengenal sosok tersebut dengan nama Isa, oleh karena itu dalam proses pewahyuan Al-Quran, Allah menggunakan nama yang umum dikenal oleh masyarakat sekitar ketika itu, yakni nama Isa Al-Masih. Inilah yang membuat nama Isa Al-Masih itu adalah nama yang sama dengan Yesus Kristus atau Yeshua HaMasyiah secara kajian bahasa.
Jika demikian, kita tidak perlu heran apabila nanti ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang menggunakan nama Yesus untuk Nabi Isa dan sebagainya. Jadinya teman-teman, Yesus dan Isa itu adalah nama satu tokoh yang sama dengan dua versi perspektif cerita yang berbeda gitu ya. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen nggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen.